Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat berjumpa dengan saya, Bambang Budianto, Widyaswara dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian di Ciawi, Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran agenda 2 pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pelaksanaan Latsar CPNS yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengalami perubahan dalam materinya, terutama dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Selain aspek materi, sejalan dengan adanya pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi informasi, mendorong pola pelaksanaan Latsar CPNS dilakukan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Ada 3 pola pembelajaran atau pelaksanaan Latsar CPNS, yaitu pertama adalah pola klasikal, yang kedua adalah pola blended learning, dan yang ketiga pola fully e-learning. Strategi atau desain pembelajaran yang akan saya jelaskan kali ini hanya untuk pola blended learning. Ada 3 tahapan dalam pola blended learning. Pertama adalah pembelajaran mandiri dengan MOOC. Yang kedua, distance learning yang terdiri dari pembelajaran dalam jaringan dan aktualisasi di tempat kerja. Dan yang ketiga, pembelajaran klasikal. Kemudian ada pembelajaran keempat, yaitu PKTBT yang dilakukan di instansi peserta. Desain pembelajaran yang akan disampaikan hanya khusus untuk pembelajaran daring dan klasikal. Bapak yang saya hormati, jam pembelajaran di masing-masing tahapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat MOOC, peserta belajar sebanyak 21 JP. Pada saat distance learning, terdiri dari 39 JP yang dibagi ke dalam 2 komponen, 34 JP asinkronus dan 5 JP sinkronus. Dan di tahap ketiga, peserta belajar secara klasikal sebanyak 9 JP. Desain pembelajaran pada tahap e-learning, tahap 2, terdiri dari sinkronus dan asinkronus, dilaksanakan dalam 4 hari pembelajaran. Untuk yang sinkronus dilakukan pada hari pertama dengan 2 JP dan di hari keempat atau hari terakhir sebanyak 3 JP. Sedangkan yang asinkronus pada hari pertama sebanyak 6 JP, hari kedua 10 JP, hari ketiga 12 JP, dan hari keempat 6 JP. Untuk pembelajaran sinkronus sebanyak 2 kali, hari pertama 2 JP dilakukan dengan pertama, perkenalan, fasilitator dengan peserta dan antar peserta, serta penjelasan tujuan pertemuan agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajarannya. Berikutnya dilakukan diskusi dengan peserta terkait pemahaman berakhlak yang sudah mereka dapatkan melalui bacaan modul saat MOOC, dan juga ada hal-hal yang perlu barangkali diperkuat melalui permainan interaktif. Ketiga, menjelaskan overview substansi modul agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Terakhir, menjelaskan penugasan selama pembelajaran asinkronus agenda 2 selama 4 hari. Di bagian kedua dari sinkronus dari keempat sebanyak 3 JP, terdiri dari pertama, salam dan icebreaker, kedua, pemaparan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta, berikutnya adalah pembulatan lesson learned dan pemberian feedback dari fasilitator. Kemudian, menjelaskan rencana pembelajaran tahap klasikal agenda 2. Terakhir, membuat kesimpulan bersama peserta dan kemudian menutup pembelajaran. Untuk pembelajaran asinkronus hari pertama, terdiri dari 3 komponen, sebanyak 6 JP. Pertama, berupa perenungan tentang praktik berakhlak yang pernah dilakukan untuk tugas individu. Tugas kelompok berupa pembuatan video tokoh panutan. Dan yang ketiga, tugas individu untuk membuat learning journal sebanyak 1 JP dalam bentuk rekaman suara. Di hari kedua, asinkronus,
Hari kedua semuanya asinkronus, tidak ada sinkronus. Juga sama terdiri dari 3 komponen. Pertama, tugas individu berupa refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak instansi sebanyak 3 JP. Kedua adalah benchmarking praktik nilai-nilai berakhlak sebanyak 6 JP berupa tugas kelompok. Dan terakhir tetap sama membuat learning journal harian 1 JP dalam bentuk rekaman suara. Di hari ketiga masih tetap semuanya asinkronus sebanyak 12 JP, terdiri dari 3 komponen juga. Pertama adalah personalizing nilai-nilai berakhlak sebanyak 5 JP berupa tugas individu. Yang kedua adalah tugas kelompok melakukan analisis kasus sebanyak 6 JP, dan yang ketiga membuat learning journal berupa rekaman suara sebanyak 1 JP. Di hari keempat ada 2 komponen tugas, membuat kamus digital aktualisasi nilai berakhlak sebanyak 5 JP merupakan tugas kelompok, dan peserta juga membuat tugas individu berupa learning journal dalam bentuk rekaman suara sebanyak 1 JP. Selanjutnya adalah tahap klasikal. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa tahap klasikal ini sebanyak 9 JP dilakukan setelah peserta menyelesaikan aktualisasi nilai dasar ASN dan kedudukan dan peran ASN dalam mendukung smart governance. Karena peserta sudah banyak mempelajari tentang materi berakhlak di MAOC dan pembelajaran daring serta sudah mengimplementasikan saat melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, maka isi pembelajaran klasikal ditekankan kepada berbagi pengalaman saat mengimplementasikan core values ASN dan merangkum pemahaman serta pengalaman praktek untuk selanjutnya berjanji melaksanakan dan menerapkan berakhlak dengan lebih baik ke depannya, yang dituangkan dalam sebuah komitmen dan yang akan menjadi branding ASN sebagai ASN berakhlak. Komponen dari pembelajaran klasikal saya bagi ke dalam 3 sesi utama setelah tentunya didahului dengan pendahuluan. Sesi pertama berupa berbagi pengalaman, kita bisa berikan penguatan pendalaman dan juga umpan balik. Setelah itu untuk masuk ke sesi 2, kita berikan penjelasan tentang tugas kelompok berupa pelaksanaan role play, aktualisasi nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian kita beri kesempatan untuk peserta mendiskusikan skenario role play yang akan dilaksanakan. Di sesi kedua adalah berupa pelaksanaan role play dari aktualisasi nilai dasar ASN. Selanjutnya kita berikan apresiasi dan umpan balik praktik role play. Kita istirahat sebentar selama 1 jam. Kemudian kita masuk lagi di sesi ketiga. Langsung menjelaskan tugas kelompok yang kedua berupa komitmen, pembuatan komitmen dan branding ASN berakhlak. Kita beri kesempatan untuk peserta berdiskusi dalam kelompoknya. Selanjutnya kita minta mereka memaparkan komitmen dan branding ASN berakhlak. Dilanjutkan dengan memberikan apresiasi dan umpan balik. Selanjutnya kita melakukan review dan pembulatan materi agenda 2 secara keseluruhan sebelum akhirnya kita tutup dengan memberikan apresiasi kepada para peserta. Demikian Ibu dan Bapak strategi pembelajaran agenda 2 pada pola blended learning dari Latsar CPNS yang bisa saya sampaikan. Masih banyak mungkin kekurangannya. Saya mohon masukan untuk perbaikan dari rencana atau desain strategi pembelajaran ini. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.